Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, satu korban baru melapor ke polisi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dokter di Kota Malang, Jawa Timur. Korban mengalami trauma akibat dugaan pelecehan seksual yang terjadi di tahun 2023 silam. Didampingi kuasa hukum dari LBH Surabaya Pos Malang, korban masuk ke unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Malang Kota untuk melakukan pengaduan. Kuasa hukum korban mengatakan kejadian dugaan pelecehan seksual dialami korban pada tahun 2023 saat berada di ruang IGD rumah sakit yang sama dan ditangani dokter yang sama, yakni Dr. Y. Saat itu korban mengeluhkan dirinya kelelahan. Hingga saat ini korban menyebut masih trauma, namun korban memberanikan diri melapor usai kasus pelecehan seksual viral di media sosial. Total ada 2 korban dari dugaan pelecehan seksual Dr. Y. Hingga saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan Satreskrim Polresta Malang Kota. Jadi sementara dugaan yang dilakukan oleh terduga pelaku, ini yang disampaikan oleh korban kepada kami bahwa korban ini mengalami pelecehan seksual fisik yang mana seharusnya sebagai dokter di situ dia bisa menjalankan SOP sesuai dengan standar rumah sakit, tetapi ketika menyentuh area-area keintiman dari korban itu sendiri, terduga pelaku ini tidak memberikan istilahnya permohonan maaf atau permohonan izin ya terlebih dahulu untuk memeriksa dalam area-area keintiman itu. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022. Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi telah memeriksa 2 saksi terkait dokter dengan kasus dugaan pelecehan seksual di Kota Malang. Kedua saksi tersebut yakni teman korban dan pegawai Rumah Sakit Persada Kota Malang. Sebelumnya polisi juga sudah mendatangi rumah sakit untuk memeriksa kamar rawat inap korban dan rekaman CCTV. Baru bahwa kemarin Satreskrim melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi AK. Saksi AK ini merupakan pegawai salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang terkait dengan adanya pelaporan dugaan pelecehan yang dilakukan salah satu oknum dokter. Berapa saksi total hari sampai saat ini? Untuk sampai saat ini ada 2 saksi ya, 2 saksi, yang satu teman korban, yang satu pegawai dari rumah sakit swasta. Kalau kami menentukan kapan, kami belum bisa menentukan kembali. Karena saat ini kami masih terus mengumpulkan barang bukti, terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat kejadian dugaan pelecehan yang ada di salah satu rumah sakit swasta tersebut. Kepolisian Resort Garut, Jawa Barat hari ini menerima 3 laporan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum dokter kandungan. Korban pelecehan seksual ini saat ini berjumlah 5 orang. Setelah menetapkan tersangka MFS, seorang dokter pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Satreskrim Polres Garut menerima 3 laporan baru dari pasien tersangka. Setelah menerima 3 laporan tersebut, maka jumlah seluruh korban menjadi 5 orang. Kelima korban sudah dimintai keterangan mulai dari pemeriksaan psikologis hingga visum. Kelimanya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan pada tahun 2024. Dari pengakuan seluruh korban, 1 korban diantaranya mengalami pelecehan seksual di luar jam praktek. Sementara dari kelima korban tersebut, 1 diantaranya merupakan pasien yang berada di video yang viral. Dari 5 pelapor ini, salah satunya adalah alhamdulillah salah satunya dari video viral yang tersebar luas. Beliaunya sudah mau melaporkan didampingi oleh suaminya. Laporan pertama yaitu dilakukan di luar praktek, yaitu di kos-kosan. Kemudian yang 4 korban 4 ini semuanya dilakukan di klinik tempat di mana dia praktek. Hingga saat ini Polres Garut masih membuka posko aduan terkait pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan.
Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut memberikan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan. Selain itu, posko pengaduan dan pendampingan bagi pasien yang menjadi korban oknum dokter tersebut juga dibuka. Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tangani kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter berinisial MSF terhadap sejumlah pasien kandungan. Para korban saat ini masih diberikan pendampingan secara psikologis khusus oleh Pemkab Garut dengan melibatkan beberapa tim. Dinas PPKB PPPA Kabupaten Garut bekerja sama dengan kepolisian membuka posko pengaduan dan pendampingan bagi korban pelecehan seksual oleh oknum dokter tersebut. Selain ada posko pengaduan, juga ada pengaduan secara online yang tersebar di 42 kecamatan. Dan kita telah melakukan upaya-upaya membuka posko layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban-korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter spesialis kandungan tersebut. Di mana poskonya? Posko tersebut berada di kantor PTD PPA, ya. Dan ada hotline pengaduan dan pendampingan yang insya Allah akan kami terus lakukan penyebar luasan informasi ini. Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan praktik dokter. Video CCTV ini pun mengundang geram netizen. Pelaku oknum dokter kandungan ini berinisial MSF. Dalam video, aksi pelecehan seksual terjadi saat oknum dokter melakukan pemeriksaan kandungan terhadap seorang wanita. Satu korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi usai videonya viral. Setelah menerima laporan, kepolisian bergerak cepat menyelidiki kasus tersebut. Hingga akhirnya polisi berhasil meringkus pelaku dan menetapkan oknum dokter sebagai tersangka. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2025 dari Provinsi Jawa Tengah. Selain Soeharto, Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, juga diusulkan dari Provinsi Jawa Timur. Kementerian Sosial membahas pengusulan calon pahlawan nasional tahun 2025 sejak bulan Maret lalu. Dari sejumlah tokoh yang diusulkan, salah satunya adalah Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Menanggapi usulan gelar pahlawan nasional ini, Putri Presiden Soeharto mengaku dirinya telah pasrah soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional. Kendati demikian, mengatakan diangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional, Soeharto akan tetap menjadi pahlawan bagi keluarga dan bagi banyak orang. Sebelumnya, nama Presiden kedua RI Soeharto masuk daftar 10 usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional tahun 2025. Soeharto diusulkan dari Provinsi Jawa Tengah. Selain Soeharto, nama lainnya yang diusulkan salah satunya Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sementara itu, Istana menyebut tidak masalah terkait Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Menurut Istana, penghormatan bangsa bagi mantan presiden merupakan hal yang wajar. Saya kira begini ya, kalau berkenaan dengan masalah usulan ya, itu usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga gitu. Menurut kami ya mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kan kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan